she's a lady, and I am just a boy singing she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Yulianda, NIM 2004-5111 dari Prodi Pendidikan Geografi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang paragraf, yaitu untuk melengkapi tugas UTS saya. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman. Sebuah karangan pada dasarnya terbentuk dari serangkaian kalimat yang tergabung dalam beberapa paragraf dan beberapa paragraf terkait dalam satu topik pembahasan. Jadi, paragraf adalah rangkaian dari beberapa kalimat yang menyatakan gagasan atau pikiran dari penulis secara utuh dan terpadu, yang di dalamnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas, di mana kalimat utama dan kalimat penjelas itu saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf terdiri atas 4. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan di dalam paragraf berhubungan dengan pengembangan kalimat topik. Biasanya kalimat topik ini diletakkan pada awal dan akhir paragraf. Selain itu, topik dari paragraf yang ada tersebar pada seluruh kalimat di dalam paragraf tersebut. Kalimat topik yang terdapat pada awal paragraf disebut dengan kalimat deduktif, sedangkan yang di akhir paragraf disebut dengan kalimat induktif. Yang kedua, koherensi atau penyatuan. Suatu paragraf dapat dikatakan koheren apabila terdapat pengelompokan kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Paragraf yang koherensi dapat diperoleh dengan beberapa cara, di antaranya ide disusun dengan satu pola susun yang tepat dan tertib. Kedua, kalimat-kalimat disusun dalam pola dan kaidah kebahasaan yang teratur. Artinya, penyusunan paragraf ini bukan bermaksud untuk menyatakan hubungan antar kalimat saja, melainkan untuk menunjukkan kejelasan hubungan antar kalimat tersebut. Yang ketiga, kecukupan pengembangan. Panjang sebuah paragraf ditentukan oleh keluasan topik itu sendiri. Bila topik itu agak luas, maka kalimat penjelas yang digunakan sesuai dengan tuntutan. Yang keempat yaitu susunan yang terpola. Terdapat 3 jenis, yaitu susunan kronologis, susunan ruang, dan susunan logis. Susunan kronologis adalah pengembangan paragraf dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Pengembangan kronologis sering menggunakan kata-kata bantu berupa mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan lalu. Susunan ruang, yaitu pengembangan paragraf dengan menitik beratkan kepada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Setelah itu, deskripsi itu dapat dalam berupa gambaran umum atau tidak jelas, atau gambaran yang tidak pasti atau tegas. Yang terakhir, susunan logis adalah gagasan berdasarkan urutan semestinya, mendahulukan apa yang patut dahulu dan mengemudiankan apa yang patut kemudian. Susunan ini terdiri dari beberapa pola seperti definisi, klasifikasi, perbandingan, pertentangan, dan pemberian contoh. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf terdiri dari 5 buah. Yang pertama, topik atau gagasan utama, yaitu gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut. Yang kedua, kalimat utama, yaitu kalimat inti suatu paragraf yang biasanya terdapat pada topik atau gagasan utama. Yang ketiga, gagasan penjelas, yaitu gagasan yang peranannya menjelaskan gagasan utama dan mendukung gagasan utama. Yang keempat, kalimat penjelas. Kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama. Yang terakhir, penegasannya itu untuk menambahkan daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegasan atau pengulangan gagasan utama. Selanjutnya, struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri atas 5 macam. Yang pertama, unsur paragraf lengkap dengan susunan transisi, kalimat topik, kalimat pengembangan, dan kalimat penegas. Yang kedua,
Paragraf yang memiliki 3 susunan unsur seperti kalimat topik, kalimat pengembangan, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf yang memiliki 3 unsur dengan susunan transisi, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keempat, paragraf yang memiliki 2 susunan unsur yang susunan kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang terakhir, paragraf yang memiliki 2 unsur dengan susunan kalimat pengembang, kalimat topik, dan kembali lagi ke kalimat pengembang. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis-jenis paragraf menurut letak gagasannya terbagi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada kalimat awal. Contohnya saja, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun menjadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Terlihat jelas bahwa di dalam paragraf tersebut kalimat atau gagasan utamanya terdapat awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu kebalikan dari paragraf deduktif tadi. Gagasan utamanya terdapat pada akhir kalimat, di mana gagasan utama ini bersifat menyimpulkan inti dari semua kalimat-kalimatnya di awal. Contohnya, apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengonsumsi makanan, terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, ataupun penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Jadi intinya terdapat pada akhir kalimat yang menekankan bahwa makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh dan menjaga kesehatan jangka panjang sehingga tidak menyebabkan penyakit-penyakit yang timbul. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan dari gagasan utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari gagasan utama di awal. Contohnya, apabila kita jarang mengonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Pertama, kita rentan terkena penyakit. Kita bisa menderita anemia dan kekurangan darah. Karena kurangnya serat, kita juga mudah mengalami sembelit. Ternyata, jarang mengonsumsi sayuran juga bisa berbahaya bagi tubuh kita. Terdapat 2 gagasan utama di dalam paragraf tersebut, yaitu di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, jenis paragraf menurut tujuannya. Ada 5 macam. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi berisi menceritakan suatu hal secara kronologis. Untuk yang membaca bersifat naratif, tiap kalimatnya disusun secara runtun sehingga memudahkan pembaca membayangkan kejadian atau peristiwa yang sedang diceritakan. Karena sifatnya yang bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis-jenisnya yaitu bisa kita ketahui ada cerpen, novel, prosa bebas, dan lainnya. Contohnya saja di sini. Di kota Padang, hiduplah seorang pemuda yang hebat. Pada suatu hari, ia menolong orang yang akan dibunuh oleh penjahat. Awalnya ia kewalahan menghadapi penjahat tersebut, namun akhirnya ia menang. Karena hal itu, ia menjadi pahlawan. Kemudian ia berlatih keras dengan sit up 100 kali, push up 100 kali, squat jump 100 kali, dan lari 3 km setiap harinya. Pada akhirnya ia menjadi pemuda yang perkasa. Jadi sudut pandang yang kita ketahui dalam paragraf tersebut yaitu karena dia menolong orang yang dibunuh penjahat, dia ingin menjadi seorang yang bisa menolong sesama. Dia berlatih keras untuk menjadi seorang yang perkasa. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena fakta yang menjadi dasarnya, tulisan-tulisan eksposisi cenderung bersifat ilmiah. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang detail kepada pembaca.
Ciri-cirinya yaitu memiliki fakta yang jelas, berita ataupun penelitian, dan tidak mencampurkan pendapat penulis di dalamnya. Jadi inti dari paragraf eksposisi itu yaitu terdapat semuanya tuh fakta, tidak ada opini. Contohnya, merokok adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya laki-laki. Bukan hanya itu, aktivitas ini telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia. Walaupun mereka telah mengetahui bahaya rokok, peringatan itu tidak lebih hanya sebuah tulisan semata. Semua dokter telah mengatakan bahwa merokok dapat memicu terjadinya penyakit jantung, sesak nafas, dan berbagai penyakit lainnya. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini bertujuan untuk memberikan pandangan kepada para pembaca, tidak hanya menyajikan fakta ataupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari penulis. Jadi, data maupun fakta hanyalah pelengkap dari opini penulis saja. Pada jenis paragraf argumentasi akan dijumpai kesimpulan dari rentetan pendapat penulis di dalam rangkaian kalimat tersebut. Contohnya, di era informasi, kemajuan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan, khususnya di bidang agama. Sejumlah permasalahan serius berbau agama seperti di Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku memang mereda, namun masalah baru pun muncul, seperti yang terjadi sekarang pada polemik keberadaan Jamaah Ahmadiyah. Selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasi ini hampir sama dengan paragraf argumentasi. Paragraf persuasi ini biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari penulis terhadap suatu berita atau topik-topik yang sedang hangat. Perbedaannya, kalimat-kalimat yang isinya bertujuan untuk memengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbauan, seperti ayo, mari, dan kata-kata yang gaya bahasanya digunakan pun dipilih semenarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Contohnya, kebersihan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Tanpa adanya istilah kebersihan, mungkin lingkungan kita akan dipenuhi dengan sampah. Bahkan kita hidup bersama dengan gunung sampah, di mana akan terjangkit berbagai jenis penyakit berbahaya atau meresahkan. Beragam bencana pun akan timbul. Oleh karena itu, marilah kita jaga kebersihan dimanapun kita berada. Kebersihan merupakan kenyamanan atau kebersihan juga sebagai sebagian iman dari kita. Terakhir, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini bertujuan untuk membuat pembaca dapat merasakan atau membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata. Seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, ataupun melihat objek dengan jelas. Karena itulah isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat-kalimat. Contohnya, Pantai Nusa Perindah memiliki tata keindahan alam yang menarik, khususnya bagi wisatawan yang mendapatkan suasana nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Pohon-pohonnya rindang, batangnya luas, lautnya luas. Bagi penyelam, Pantai Nusa Perindah juga menawarkan keindahan ikan laut yang sedang berenang. Pemda Bali harus menata dan mengelola Pantai Nusa Perindah sebagai tujuan wisata alternatif. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau pengucapan kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.